Bapak Ibu sekalian, mengacu pada IKM implementasi kurikulum merdeka untuk rapor penilaian harian terdiri dari beberapa lingkup materi. Di sini kami siapkan 5 lingkup materi. Kemudian ada penilaian sumatif lingkup materi, kemudian penilaian tengah semester, kemudian yang terakhir adalah nilai akhir semester. Ini adalah implementasi kurikulum merdeka mengacu pada permen terbaru, yaitu permen pendidikan nomor 23. Bapak-Ibu sekalian, langkah pertama kita adalah menampilkan deskripsi daripada link, yaitu tujuan pembelajaran setiap lingkup materi. Ya, ini format lingkup materi. Ini adalah format A, lingkup materi 1 sampai 5 ini adalah format A. Yang kedua adalah format B, meliputi penilaian lingkup materi. Jadi setiap lingkup materi ada penilaian tersendiri. Kemudian ada tengah semester dan akhir semester, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk nilai rata-rata A, yaitu formatif tadi. Kemudian rata-rata B, ini adalah sumatif lingkup materi dengan tengah semester, ini adalah rata-rata B. Kemudian nilai akhir, nilai ulangan umum, nilai rapor mengacu 2 kali A, 2A, format A, B tambah C bagi 4, itu menghasilkan nilai rapor. Kemudian deskripsi tertinggi diambil dari nilai tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai terendah untuk di format A. Jadi di nilai asesmen format A ini yang diambil nilainya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh kita membuat dengan deskripsi ini dengan menggunakan rumus. Jadi anggap saja kita mengisi di format A dan format B. Ini format A tadi mewakili 5 lingkup materi, kemudian ujian lingkup materi. Di sini kita ambil nilai terbesar dan terkecil di format A, ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita tampilkan semua dulu sebagai contoh. Di sini misalnya seperti ini. Kita mulai dari kolom 14. Jadi kolom 14. Yang pertama di sini format nilainya ada untuk deskripsi. Kita tampilkan dulu mengacu pada deskripsi untuk contoh saja PPKN di sini dengan nama name ranknya di PPKN. Kita coba masuk di contoh. Kemudian visual basic contoh. Pertama kita aktifkan mata pelajarannya, yaitu VLOOKUP diambil dari tabel tadi. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau ganti tab name ranknya ini untuk mata pelajaran lain, tinggal diganti saja, dibuat name ranknya untuk memunculkan. Di sini sudah muncul ini. Ini diambil dari 1, Bapak sekalian, diambil dari VLOOKUP. Di sini saya jadi VLOOKUP 1. Jadi ini nomor 1, jadi di sini VLOOKUP-nya. Ini Bapak sekalian. Jadi di sini mengacu pada VLOOKUP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi nilai sampai di sini. Jadi ada
20 deskripsi yang akan ditampilkan berada di sini. Nah, ini yang akan dipilih. Ini akan dipilih sesuai nilai yang tertinggi, mengacu pada nilai deskripsi karena ini holocup. Jadi kemudian untuk nilai di sini kita coba dulu untuk misalnya di sini 77, kemudian 66, bisa anggap nilai tertinggi, nilai terendah seperti itu. Kemudian ini kita menggunakan yang diambil adalah format A saja, tidak anggap saja di format A, kita mengisi di sini saja supaya kelihatan. Jadi format A kita isi ada 5, mewakili dulu seperti ini. Kemudian di lingkup materi kita isi nilainya, kemudian nilai tengah semester, kemudian nilai sumatif atau nilai semester. Kita anggap misalnya 88. Di sini belum muncul nilainya. Nah, kita sudah pasang rumus Bapak sekalian, contohnya di sini di format contoh. Kemudian rumus rata-rata ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan. Sudah saya siapkan template-nya, nanti Bapak sekalian bisa kembangkan. Kita coba dulu rumus yang ini untuk nilai rata-rata A, rata-rata B, kemudian nilai untuk nilai akhir rapor masuk. Ini sudah, nah di sini kita klik dulu. Nah, sudah berumus ya. Jadi ada 3 tadi rumusnya untuk rata-rata A, rata B, dan nilai rapor. Ini adalah 2A tambah B tambah C bagi 4. Kita coba isi nilai untuk semua murid. Nah, seperti itu. Nilai 4 murid. Nah, ini sudah kelihatan nilainya. Jadi nilainya nanti nilai terbesar diambil dari yang nilai terbesar dan nilai terkecil. Kalau di sini 88 berarti nanti deskripsinya berada di sini. Jadi ini akan lebih rendah. Jadi di format A ini, acuan format A untuk menampilkan deskripsi. Kemudian untuk deskripsi ini ada 3 elemen yang supaya mendapatkan nilai nilai tertinggi dan nilai terendah di situ, Bapak Ibu sekalian. Ini kita maksudnya kita aktifkan dulu rumus yang selanjutnya. Jumlah rata-rata sudah, kemudian nilai deskripsi maksimal kita tampilkan, kita fungsikan rumusnya, kemudian nilai mak ini, kemudian nilai deskripsi. Nanti kita lihat langsung di Excel. Ada 4 ini, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sini ada 4, yaitu nilai maksimal yang didapat. Nilai maksimal dulu, kalau supaya tidak kita bingung lihatnya. Nilai maksimal kita tampilkan ya, di sini maksimalnya sudah kelihatan. Jadi nilai yang kita ambil tadi, jadi mengacu di format A, kita sembunyikan dulu supaya kelihatan, karena format A yang menjadi acuan ide. Jadi kalau di sini 77 tetap ambil di depan. Kalau di sini misalnya 76, maka nilai maksimal tetap 77. Kalau ambil 78, nilai maksimalnya akan diambil 78. Jadi nilai yang terbesar, nilai mak yang diambil. Kemudian kategorinya kita aktifkan dulu. Ini interval nilainya kita ambil intervalnya dari deskripsi, interval 6 di bawah 4,
Ya, ini bisa diganti ya juga intervalnya sesuai dengan keadaan. Intervalnya di bawah 64, nah, ini artinya keterangannya di bawah 74, kemudian belum berkembang, tak berkembang, tahap cakap mahir, dia di atas 89 90 ke atas sudah tahap mahir. Jadi ini kita sudah aktifkan rumusnya. Kalau sudah aktif ini berarti sudah ada, ini sudah ada. Ini berarti tinggal kita lihat deskripsinya untuk AI, kita aktifkan. Ini rumusnya, nanti tinggal pakai. Kalau Bapak Ibu sekalian, untuk AI ini kita lihat intervalnya, ini sudah kelihatan tahap cakap situ. Kemudian kalau di sini ada yang misalnya 55 rendahnya berarti tahap berkembang. Jadi ini kategori intervalnya sudah muncul. Interval dari ini sebagai tahap pencapaian, interval pencapaian. Inilah keterangannya. Jadi sudah berfungsi. Sekarang deskripsinya mengambil yang paling tinggi berarti di sini. Kalau yang paling tinggi kalau seandainya tinggi di sini maka ambil yang ini. Seandainya di sini lebih tinggi maka ambil di sini. Kita hidup AJ, kita ya rumusnya kita aktifkan AJ. Nah, ini memahami dan menunjukkan, ini mengambil dari deskripsi yang ada, dari deskripsi lebih tinggi karena hanya dua yang kita pakai. Bisa dengan di sini kan ini ada 20, kita hanya coba misalnya di sini 99, akhirnya akan ambil di sini. Kalau di sini nanti 99 berarti ambil di sini nilai tertinggi, maksudnya begitu. Baik, ini sudah berfungsi. Sekarang kemudian deskripsinya di sini, deskripsinya belum ditampilkan karena deskripsi yang akan ditampilkan di rapor ini adalah tambahan ini dengan tambahan ini dengan tambahan nama. Jadi ada namanya juga. Situ diambil dari nama. Di sini ada nama panggilan. Jadi di sini diambil dari nama panggilan, kemudian menjelaskan apa yang diperoleh di deskripsi tinggi ini. Yang A, rumus yang AK kita aktifkan. Kemudian ini kita sudah untuk deskripsi tinggi sudah ada jawabannya. Kita sekarang ambil yang deskripsi rendah. Unhide ini belum jalan rumusnya. Untuk deskripsi tinggi sudah kita sembunyikan dulu sementara sampai di sini. Ide tinggi sudah. Sekarang nilai mak di sini, nilai min. Jadi di sini nilai min. Sekarang di sini nilai min. Jadi nilai min diambil. Kita aktifkan yang AL, rumus yang di AL tadi. Nilai AL di sini. AL kita deskripsi minimal ini. AL sudah kita coba cek di sini. Nilai ini kita sembunyikan dulu supaya bisa dilihat. Nah, di sini. Jadi nilai minimal di sini berarti 77. Nilai min bukan man. Nilai min minimal. Berarti kalau di sini 66 akan jawabannya 66. Nilai 6 misalnya 66 55, maka di sini 55 nilai terendah. Kalau di sini nilainya 66, kemudian di sini 44, maka nilai minnya adalah 44. Itu apa sekalian fungsinya. Jadi kita mencari nilai min maksimal. Kemudian kategori
kategori berarti intervalnya juga sesuai nilai ini. Interval 5 berarti di bawah 65 tadi nilainya belum mampu, ya ini di bawah ini belum berkembang, tak berkembang. Ini adalah intervalnya, bisa diganti-ganti di sini sesuai keperluan. Kita aktifkan yang rumus AM. Di sini AM kita mencari nilai intervalnya. Intervalnya di sini ya belum berkembang, tak berkembang sesuai tabel tadi. Jadi kalau di sini nilainya misalnya 77 berarti tak berkembang sesuai nilai maksimum. Kemudian deskripsinya kita aktifkan dua-duanya. Ini akan menjadi nilai rapor, nilai deskripsi yang tampil di rapor. Jadi ini sudah tampil dengan tambahan nama di situ, cakup ya. Di sini sudah kelihatan nilainya, deskripsinya. Jadi cukup, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah satu mata pelajaran, ini yang disembunyikan, yang tidak digunakan. Kemudian yang digunakan hanya deskripsi. Yang tampil adalah deskripsi yang berwarna biru. Ini adalah untuk pencarian nilainya, disembunyikan. Ide, kemudian ini juga disembunyikan. Maka ini yang tampil adalah nilai deskripsi tinggi dan deskripsi rendah. Kemudian ini adalah nilainya, kemudian panggilannya disembunyikan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu cara kita membuat rapor ya, dengan memakai implementasi kurikulum DK. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa dikembangkan lagi. Nanti saya kirim template-nya ini lewat deskripsi video. Untuk membuat rapor ini adalah satu mata pelajaran. Untuk beberapa mata pelajaran tinggal di copy, di move copy ya. Yang hanya diganti adalah ini saja. Yang diganti adalah follow code-nya saja. Follow code mata pelajaran, yang lain tidak. Sama rumusnya. Jadi rumusnya sama, hanya ini yang diganti. Nama ranknya saja diganti. Misal nanti untuk mata pelajaran IPS buatkan ranknya untuk deskripsi materi IPS, maka diganti dengan IPS. Kemudian juga mata pelajaran lain. Jadi sudah sama, semua bisa mewakili sejumlah mata pelajaran, mencarikan nilainya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan. Ini salah satu cara menambahkan deskripsi. Semoga tip kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.